Nah, inilah dia sobat teknik yang dinamakan dengan sigmat atau vernier kaliper atau jangka sorong ya. Saya akan jelaskan kembali yang mana bagian-bagian dari jangka sorong ini. Nah, yang pertama rahang dalam. Nah, rahang dalam itu sebelah sini ya. Ini namanya rahang dalam yang berfungsi untuk mengukur celah atau diameter dalam. Nah, untuk rahang luar, nah inilah yang namanya rahang luar, terdiri dari dua bagian. Rahang dalam juga sama, terdiri dari dua bagian. Yang pertama rahang tetap dan yang kedua rahang geser. Nah, dalam sigmat ini terdiri dari skala satuan milimeter dan satuan inci. Nah, sekarang yang akan kita bahas ini adalah skala dalam satuan milimeter. Kebetulan yang sigmat saya pakai ini adalah ukuran 0,05 mm sebagai toleransinya. Nah, saya akan kasih sedikit contoh dan sedikit menjelaskan sesingkat-singkatnya tentang sigmat ini. Nah, contohnya seperti ini. Kita pakai 10. Ini 10 ini dalam satuan 10 mm. Nah, untuk komanya ini kan dalam satuan 0,05 ya. Jadi dari garis yang ini ke garis ini ke garis berikutnya ini nilainya 0,05. Jadi dari sini 0, 0,05, nah ke sini 0,10, 0,15, 0,20 begitu seterusnya sampai dengan 0,100. Nah, berarti kalau seumpama kita mau pakai 10,2, contohlah kita 10,2 ya. Nah, 10,2 berarti di sini 0, 0,5, 10, 0,15, 20, 0,25. Nah, di sini yang sejajar kan kita tadi 10,2 ya atau 10,20. Nah, mana cari garis dari skala nonius dan skala utama yang sejajar? Nah, kita memakai dari skala utama 10, skala noniusnya 2. Jadi angka 2 inilah yang kita sejajarkan. Maka jadilah dia 10,20. Nah, saya kasih contoh satu lagi. Di angka 15. Saya kasih contoh 15,5. 15,5 itu berarti di skala utama 15 dalam satuan milimeter dan skala nonius berarti di angka 5 ya, artinya 0,50. Nah, antara skala utama dan skala nonius itu garisnya kita sejajarkan, yaitu kita memakai 0,5. Jadi 0,5 ini kita sejajarkan dengan skala utama. Nah, kita lihat skala garis-garis yang lain, tidak ada yang sejajar. Nah, sini 5, 6, nggak ada yang sejajar. Yang sejajar 0,05 itu artinya 15 di skala utama ditambah 50 di angka skala nonius. Nah, 50 dari mana ya? Tadi yang saya jelaskan di sini 0, 0,05, 0,10, 20, 30 dan seterusnya hingga 100. Begitulah cara kerjanya sigmat. Nah, sekarang saya akan contohkan untuk cara pengukurannya di bagian rahang. Nah, yang pertama kita untuk pengukuran di rahang dalam dulu. Inilah cara pengukuran untuk di rahang dalam. Ini besi baja yang dipotong oleh tim CNC. Nah, sekarang kita dapat untuk diameter luar dari ring plat. Ini artinya berarti 101,7. Nah, angka 7 lah yang sejajar. Ini adalah salah satu contoh untuk pengukuran rahang luar. Untuk rahang luar banyak berfungsi
selain untuk mengukur diameter, dia bisa untuk mengukur ketebalan, seperti contohnya seperti ini. Ini untuk mengukur ketebalan, sama ini dengan ketebalan plat contohnya 25,15. Nah, 25,15. Sekarang saya akan berikan contoh untuk cara kerjanya rahang bagian dalam untuk mengukur diameter dalam dan untuk mengukur celah. Perhatikan baik-baik. Nah, ini cara kerja dia mengukur bagian diameter dalam dengan rahang dalam bagian sigmat atau vernier kaliper ini. Nah, dengan hasil 72,5. Nah, angka 5 nya lah yang sejajar dari angka 72 di skala utama dan 50 di angka skala nonius. Nah, cukup sekian penjelasan singkat tentang vernier kaliper atau sigmat ini. Saya sampaikan terima kasih. Bagi yang belum subscribe, tolong mohon dukungannya untuk subscribe channel ini jika kalian suka.